Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para Bapak Ibu wali santri kelas 4A yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan tentang tata kelola kelas 4A MI Qudsiyah Kudus. Namun sebelum kita membahas tentang tata kelola kelas 4A ini, sekilas saya sampaikan biodata saya sebagai wali kelas, teman belajar para santri di kelas 4A ini. Nama Sutrisno, alamat Gulang, RT 8 RW 4 Mejobo Kudus. Untuk riwayat pendidikan secara formal, saya lulus Qudsiyah tahun 2013. Kemudian saya mondok, dan setelah itu saya kuliah S1 dan S2-nya di IAIN Kudus. Lanjut. Sebagai kata pengantar, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa sebagai misi besar, misi agung kami yang mana menjadi bagian dari amanah atas penunjukan dari pengurus sebagai wali kelas santri 4A ini, mempunyai harapan besar. Semoga para santri Madrasah Qudsiyah, khususnya santri kelas 4A ini, kelak menjadi pribadi-pribadi yang alim, pribadi-pribadi yang nafi', bermanfaat, berguna, dan juga pribadi yang berakhlakul karimah. Untuk itu perlu adanya serangkaian ikhtiar, usaha untuk mencapai harapan-harapan tersebut. Dalam hal ini, santri kelas 4A tentu sudah diketahui bahwa kelas A itu adalah sekumpulan para santri yang berprestasi, sehingga butuh strategi, butuh formasi yang juga lengkap untuk menjadi pendamping atau sistem pendampingan pembelajaran para santri tersebut. Dan ketika diamati, tentu program kelas 4A ini sifatnya parsial, hanya khusus di 4A. Karena memang dalam kurikulum Merdeka ini, setiap guru diberikan kewenangan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, untuk mengelola pembelajaran, mengelola kelasnya sebaik mungkin. Nah, tentu dengan kesempatan ini kami mencoba untuk memberikan program-program kelas yang insya Allah nanti akan berjalan selama 1 tahun ke depan. Langsung saja untuk pembahasan nanti, yang pertama meliputi tata tertib kelas, kemudian struktur organisasi, jadwal pelajaran, jadwal regu piket, program belajar anak sholih terampil, dan yang terakhir pelanggaran dan sanksi. Poin pertama tentang tata tertib kelas. Tata tertib kelas ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara guru, dalam hal ini wali kelas, bersama-sama dengan para santri. Jadi Bapak Ibu, setiap kali awal pembelajaran tahun ajaran baru, itu kami mencoba mengajak diskusi para santri, yang diantara poin diskusi itu adalah membahas tentang tata tertib kelas. Sehingga dengan adanya kesepakatan dua pihak ini,
diharapkan antara peserta didik santri dengan para bapak guru dengan pihak madrasah bisa berjalan, bisa bekerja sama dengan baik dan juga maksimal fokus dalam pembelajaran. Untuk lebih detailnya, saya bacakan secara ringkas saja. Yang pertama, santri harus sudah hadir di madrasah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Santri harus dalam keadaan suci, dawam wudhu ketika mengikuti pembelajaran. Santri harus berseragam yang rapi dan bersih, berpenampilan sopan, cerminan dari kepribadian santri. Sebelum bel berbunyi, diharapkan yang piket kebersihan sudah selesai. Sebelum dan sesudah pembelajaran, semuanya diawali dan ditutup dengan doa. Santri harus berakhlakul karimah, sopan, taat, dan patuh kepada semua guru, tidak hanya kepada wali kelas saja. Santri dilarang merusak atau mencoret bangku, meja, dan lain sebagainya yang menjadi fasilitas madrasah. Santri harus memelihara tanaman-tanaman dan lingkungan di sekitar madrasah. Santri dilarang mengganggu kelas lain. Santri harus berjiwa jujur dan satria dalam setiap tindakan dan perbuatan. Bila tidak masuk madrasah, santri harus memberitahukan kepada guru atau kepala madrasah. Kalau saat ini kami memperbolehkan, kalau memang izin, cukup WA di grup kelas saja. Yang penting ada informasi dari pihak santri. Jika santri hendak keluar, dimohon untuk izin kepada guru. Santri harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu rangkaian tata tertib kelas 4A. Kemudian poin berikutnya struktur kelas 4A. Untuk struktur kelas 4A ini tentu berubah-ubah setiap tahunnya. Dan pada kesempatan ini untuk ketua dijabat oleh santri atas nama Muhammad Muhyiddin. Kemudian wakilnya Fadlur Rahman, Bendahara Azka Sidik, Sekretaris Azka Al-Ghifari. Dan kinerja para ketua dan jajarannya ini dibantu juga oleh seksi sosial kesantrian, seksi keamanan, seksi pendidikan, seksi kebersihan. Untuk jadwal sebagaimana yang sudah saya share di grup kelas, jadi bisa jika membutuhkan kejelasan bisa dibuka lagi dan dibaca kembali. Selanjutnya untuk jadwal piket juga sama sudah saya sertakan di kelas. Kemudian untuk program belajar anak solih terampil ini saya bagi menjadi dua kategori. Yang kategori pertama in class di dalam kelas dan yang kedua out class di luar kelas. Untuk yang in class itu ada 4 program. Yang pertama tahfidz juz 30, tabungan wisata, kas kelas, nonton film bahasa Arab. Yang out class ada 3 program, ziarah rutin Mbah Sunan Kudus, outbound dan wisata edukasi. Sekarang kita bahas secara simple, ringkas per program. Yang pertama tahfidz juz 30. Tahfidz ini berangkatnya dari minat santri dan disesuaikan dengan kapasitas kemampuan santri. Jadi untuk setoran hafalan ini jika santri menghendaki. Apabila dalam hal ini belum punya hafalan misalnya, ya nggak usah maju tidak apa-apa. Tapi tentu bagi para santri yang rajin maju untuk menghafal juz 30 ini dari surat ke surat yang lain, tentu ada nilai tambah dari kami sebagai wali kelas. Dan apabila ada santri yang di akhir tahun berhasil menghafalkan juz 30 secara lengkap mulai An-Nas sampai surat An-Naba, maka akan menerima hadiah dari wali kelas secara khusus. Ya, sebagai apresiasi kepada santri yang mampu menghafal juz 30 itu.
Kenapa kok tidak diwajibkan? Nah, ini jawaban mendasarnya adalah karena kita ketahui bahwa di Qudsiah itu sudah banyak hafalan, tapi juga tidak kalah pentingnya jika santri menghafal juz 30. Maka dari itu kami memberikan program ini namun tidak mewajibkannya. Tapi alhamdulillah di kelas 4A, para bapak, para ibu wali santri sekalian, di kelas 4A ini animo atau antusias para santri untuk setoran hafalan sangat kuat dan sangat besar sekali. Meskipun hukumnya tidak wajib, tapi yang ada realitanya para santri saling berkompetisi untuk setoran hafalan. Alhamdulillah, saya sebagai teman belajar para santri merasa bahagia dan bangga sekali dengan para santri. Semoga para santri 4A khususnya kelak menjadi penerus estafet perjuangan agama Islam. Amin. Lanjut untuk tabungan wisata. Tabungan wisata ini diperuntukkan untuk nantinya membayar baik itu wisata outbound ataupun edukasi semisal museum. Jadi diharapkan nanti para santri itu dalam menabung tidak meminta orang tua. Mereka menyisihkan uang sakunya dalam 6 hari, kemudian di hari mereka itu setoran hafalan tahfidz, bersamaan dengan setoran tahfidz itu juga para santri menabung atau menyetorkan uang tabungan. Untuk besarannya tidak ditentukan nominalnya. Berapapun itu tidak apa-apa, ya, 1.000, 2.000, 3.000 silahkan, nggak apa-apa. Lanjutnya untuk kas kelas. Nah, untuk kas kelas ini bedanya dengan tabungan wisata. Untuk kas kelas ini sifatnya kondisional. Ketika ada hajat kelas untuk membeli alat-alat kebersihan contohnya, maka sebelum adanya program pembelian itu diadakan kas kelas dari persantri. Ditarik, nominalnya nanti disepakati, dan kemudian setelah terkumpul dibelikan barang yang dikehendaki. Seperti itu, Bapak. Selanjutnya untuk nonton film berbahasa Arab, ini dilaksanakan di lab komputer selama 2 pekan sekali, yaitu ketika pelajaran bahasa Arab negeri. Ini menjadi stimulus bagi para santri untuk sedikit demi sedikit memahami tentang bahasa Arab, baik itu yang amiyah ataupun fushah. Diharapkan nanti dengan pembiasaan mendengar kalam-kalam Arab, nantinya para santri terbiasa, sehingga nanti harapannya mahir dalam berbahasa Arab. Lanjut ke program Outclass. Yang pertama, ziarah rutin Mbah Sunan Kudus. Untuk tahun ini, acara ziarah rutin di Mbah Sunan Kudus itu dilaksanakan setiap hari Ahad. Jadi nanti para santri setelah pembelajaran selesai jam 1 siang, santri dan Pak Guru wali kelas berjalan secara bersama-sama melalui pintu samping. Kurang lebih durasinya sekitar 15 menit Bapak Ibu. Sehingga setiap adanya ziarah ke Mbah Sunan Kudus ini, para wali santri bisa menunggu para santri di area madrasah saja, sehingga nanti pulangnya bisa satu lokasi, tidak berada di tempat-tempat yang terpisah-pisah. Kemudian untuk outbound ini dilaksanakan di akhir semester 1. Dan tujuannya itu biasanya itu di sekitaran waterboom dalam kota. Nanti ada bapak-bapak guru yang mengkoordinir, dan untuk biayanya nanti bisa diambilkan dari tabungan wisata. Lanjut, wisata edukasi atau museum. Yang terakhir ini, wisata edukasi ini adalah program di akhir semester 2
yang merupakan bagian dari media refreshing para santri setelah 1 tahun menjalankan pembelajaran di kelas 4A ini. Dan tujuannya ini biasanya bisa di museum, bisa di tempat-tempat yang ada kaitannya dengan wawasan santri. Dan program wisata edukasi ini adalah bagian penting dari pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu sub P5RA, yang mana santri melaksanakan pembelajaran di luar kelas berbasis praktek, gitu ya. Dan nanti biayanya juga diambilkan dari tabungan wisata. Untuk pelanggaran dan sanksi, dan ini sebelum saya sampaikan, saya memohon izin kepada para segenap Bapak Ibu Wali Santri tentang adanya sanksi yang diberikan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh santri-santri. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan sanksi ini dicantumkan dalam rangka memberikan efek jera kepada para santri sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Samping itu juga sanksi ini nuansanya tetap nuansa Islami dan juga edukatif. Maka dari itu saya mohon untuk para Bapak Ibu Wali Santri memaklumi tentang adanya sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang tertulis di dalam program kelas ini. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu Wali Santri bisa membaca di buku AWM atau Ana Waladun Mutiun. Itu sudah saya tulis di situ. Kemudian nanti para Bapak Ibu Wali Santri, jika ada masukan, ada tanggapan, saya persilahkan untuk disampaikan. Boleh di kolom komentar atau boleh di via Japri WA nomor saya. Demikian tentang penjabaran, penjelasan program tata kelola kelas 4A. Akhir kalimat dan akhir kata saya mohon pangestu dari para Bapak Ibu Wali Santri untuk keberkahan dan juga kesungguhan dari para santri dalam menempuh pembelajaran selama 1 tahun di kelas 4A ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami selaku teman belajar para santri di kelas 4A. Jika ada salah tutur kata dan sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wal-afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.